Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu disetujui oleh Sri Mulyani gaji tenaga honorer di Pulau Jawa berubah hingga tembus lebih dari 5 juta. Untuk detail rinciannya silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Gaji tenaga honorer di Pulau Jawa resmi mengalami perubahan setelah disetujui Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani. Perubahan gaji tenaga honorer tersebut ditetapkan oleh Sri Mulyani di Jakarta pada April 2023 lalu. Aturan mengenai gaji tenaga honorer tersebut tertulis melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Namun, tidak semua tenaga honorer mendapatkan gaji yang besar hingga mencapai 5 juta rupiah per bulan. Hanya ada 4 kategori tenaga honorer yang mendapatkan gaji besar tersebut. Mereka adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Honorarium tersebut diberikan hanya kepada pegawai non-ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mekanisme pengadaan satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga atau diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% dari satuan biaya. Besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. 3. Dalam hal pengadaan satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran atau premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam 1 tahun anggaran dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada suatu biaya,
maksudnya satuan biaya dalam peraturan menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. Berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023, berikut rincian gaji Satpam dan Pramubakti terbaru untuk 6 provinsi di Pulau Jawa. Untuk gaji Satpam DKI Jakarta sebesar Rp5.612.000. Gaji Pramubakti DKI Jakarta sebesar Rp5.104.000. Gaji Satpam di Jawa Barat sebesar Rp3.777.000. Gaji Pramubakti di Jawa Barat sebesar Rp3.433.000. Gaji Satpam di Jawa Timur sebesar Rp4.135.000. Gaji Pramubakti di Jawa Timur sebesar Rp3.759.000. Untuk gaji Satpam di Jawa Tengah sebesar Rp2.280.000. Gaji Pramubakti di Jawa Tengah sebesar Rp2.073.000. Gaji Satpam di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.425.000. Gaji Pramubakti di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.205.000. Gaji Satpam di Banten sebesar Rp3.175.000, sedangkan gaji Pramubakti di Banten sebesar Rp2.887.000. Demikian informasi mengenai gaji tenaga honorer Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan Pramubakti di Pulau Jawa. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.